Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhat Abbas Rahmat selaku pembicara pertama, dan di sebelah kanan saya Roy Raisel selaku pembicara kedua, dan di sebelah kiri saya Siti Nur Hasanah sebagai pembicara ketiga. Kami dari tim Safaro menyampaikan argumen yang terkait mosi yang diangkat, yakni kesetaraan gender adalah kunci pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang dimana kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang mempunyai hak atau pandangan yang sama di mata hukum, sosial, agama, budaya, dan lain sebagainya, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan identitas manusia yang bersifat kodrati. Mengapa kesetaraan gender begitu penting? Karena perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama yang berkontribusi pada pembangunan. Ketika perempuan diberi akses yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan, mereka dapat berkontribusi secara langsung pada kemajuan ekonomi. Bayangkan jika setengah dari populasi dunia, yaitu perempuan, tidak mendapatkan kesempatan yang setara, maka kita kehilangan setengah dari potensi pembangunan. Dengan menciptakan peluang yang sama, kita tidak hanya meningkatkan produktivitas, tapi juga membangun masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Melanjutkan pembicara yang pertama, bahwasanya pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak terkecuali. Segala warga negara ini meliputi laki-laki dan perempuan, yang mana tidak mendiskriminasi seorang perempuan. Kemudian pada sidang ke-66 Majelis Umum tahun 2011, Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon menyoroti pentingnya kesetaraan gender untuk pembangunan berkelanjutan. Melalui hal tersebut, PBB mendirikan UN Women pada 2010 untuk fokus pada isu kesetaraan gender, untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan, memperkuat posisi perempuan, dan mendorong kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan, hak asasi manusia, dan perdamaian. Melanjutkan pembicara kedua, saya akan memaparkan bukti peran perempuan dalam kesetaraan gender. Yang pertama ada Ibu Susi Puji Astuti yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan. Dan yang kedua ada Ibu Tri Risma Harini yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya. Dan yang ketiga ada Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Beliau pernah menyampaikan bahwa peningkatan kesetaraan gender adalah upaya kumulatif yang perlu dilakukan oleh pemerintah, warga, akademisi, dan sektor swasta sebagai langkah penguatan peran dan posisi perempuan di semua aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati, bahwasanya perempuan mampu berperan dalam pembangunan di semua aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Jadi kesimpulannya pada mosi debat kali ini, kesetaraan gender juga berarti menghapus diskriminasi yang menghambat inovasi dan kolaborasi. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya kuat, tetapi juga berkelanjutan untuk generasi mendatang. Kami percaya bahwa pembangunan ekonomi tidak akan optimal tanpa kesetaraan gender. Oleh karena itu, kami mendukung penuh mosi ini. Ya, apa yang kita buai itulah yang kita dapatkan. Cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.